Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Manjil Arbaya. Saya perwakilan dari kelompok 9. Dan hari ini saya membuat video yang berjudul Studi Islam tentang moderasi beragama dalam pendidikan Islam. Intinya hari ini teman-teman, aku itu bakal ngebahas tentang studi Islam tentang moderasi beragama dalam pendidikan Islam. Kayak apa sih itu moderasi beragama? Apa sih itu pentingnya moderasi beragama? Atau gimana, apa sih fungsinya moderasi beragama ke masyarakat itu gimana? Nah, maka dari itu hari ini saya akan jelaskan semuanya. Oke, jadi pertama kita akan pengertian moderasi beragama dalam pendidikan Islam. Jadi moderasi beragama itu kalau kita baca di sini ya, moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang menekankan pada keseimbangan, toleransi, dan tidak berlebihan dalam kurung ekstrim dalam menjalankan ajaran agama. Dalam konteks pendidikan Islam, moderasi beragama berarti mengajarkan nilai-nilai Islam yang damai, inklusif, dan menghargai perbedaan, baik antar umat beragama maupun di dalam umat Islam sendiri. Di sini menjelaskan teman-teman, kalau moderasi beragama itu kalau dalam bahasa kita itu seperti toleransi gitu. Yang dimana moderasi beragama itu adalah keterbukaan diri kita atau sudut pandang diri kita, sikap kita atau enggak praktik kita bagaimana menanggapi sebuah perbedaan, yang dimana ini sangat penting banget bagi moderasi beragama bagi diri kita, karena moderasi beragama itu cenderung banget untuk mengajarkan nilai-nilai Islam yang damai. Karena dalam Islam sendiri moderasi itu diajarkan banget. Contohnya aja dari surat Al-Kafirun ayat ke-6, lakum dinukum waliyadin, yang artinya bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Itu sudah menjelaskan kalau Islam itu adalah agama yang moderat, agama yang moderasi semua hal, yang bahkan terhadap kepercayaan sekalipun. Makanya dari itu teman-teman di sini dijelaskan kalau moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama. Kalau kita lihat di bawah, itu adalah mengajarkan nilai-nilai Islam yang damai, inklusif, dan menghargai perbedaan baik antar umat beragama maupun di dalam umat Islam itu sendiri. Seperti yang kita tahu, di dunia ini ada banyak banget agama-agama, bukan Islam doang. Nah, moderasi Islam itu mengajarkan perbedaan. Kalau di dalam dunia ini ada banyak perbedaan dan gimana cara kita menyikapi perbedaan tersebut. Di berikutnya di sini ada moderasi dalam pendidikan Islam bertujuan membentuk peserta didik yang nomor 1 taat beragama namun tetap terbuka terhadap perbedaan. 2, menghindari sikap fanatik dan radikal. 3, mampu hidup berdampingan dengan orang lain yang berbeda keyakinan atau pandangan. Di sini dijelaskan teman-teman kalau moderasi Islam itu memiliki tujuan, yaitu yang nomor 1 itu adalah taat beragama walaupun tapi tetap terbuka terhadap perbedaan. Maksudnya gimana teman-teman? Nah, dalam agama Islam sendiri kita memiliki ketaatan dalam beragama, yang dimana dalam ketaatan beragama ini kita memiliki perbedaan masing-masing. Contoh yang ada salah orang Islam yang sujudnya terlalu nungging, atau salah satu lagi ada umat Islam yang sujudnya terlalu ke bawah. Nah, itu adalah sebuah perbedaan. Tapi dalam moderasi Islam, kalau taat beragama itu harus tetap terbuka walaupun terhadap perbedaan itu sendiri. Yang kedua, ada menghindari sikap fanatik dan radikal. Dalam beragama, sikap fanatik itu menurut saya harus memang ada, tapi untuk sikap radikal itu nggak boleh ada sama sekali. Karena kita tahu umat Islam zaman sekarang itu dikenal oleh dunia luas itu sebagai agama yang lumayan radikal. Maka dari itu, moderasi dalam beragama itu menghindari kita dari sikap fanatik dan juga radikal. Nah, yang ketiga itu mampu berdampingan dengan orang lain bahkan berbeda keyakinan sekalipun. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau moderasi beragama itu membuat kita paham akan perbedaan agama antar satu sama lain. Contoh, ada teman saya yang memiliki agama berbeda keyakinan dengan saya. Contoh aja, teman saya Kristen, saya Muslim. Meskipun saya Muslim dan dia Kristen, bukan berarti saya harus memusuhi dia. Tapi saya sebagai orang Muslim harus memahami kalau keyakinan dia dan keyakinan saya itu berbeda, dan itu bukanlah sebuah masalah. Begitu teman-teman. Nah, berikutnya ada moderasi Islam dalam bermasyarakat. Kalau kita baca di bawahnya, moderasi Islam dalam bermasyarakat adalah penerapan sikap dan ajaran Islam yang seimbang, adil, dan tidak berlebihan atau ekstrim dalam kehidupan sosial. Moderasi ini menekankan pada pentingnya hidup berdampingan secara damai, saling menghargai perbedaan, serta menghindari sikap fanatik dan intoleran terhadap kelompok lain. Ya, di sini benar banget, karena dalam moderasi Islam itu sangat penting banget terhadap masyarakat. Kita tahulah masyarakat itu berbeda-beda, ada yang berbeda pandangan, mulai dari berbeda bahasa, suku, warna kulit, agama, bahkan cara pandangnya pun berbeda. Maka dari itu moderasi Islam, moderasi dalam beragama atau ya dalam moderasi dalam bermasyarakat itu penting banget. Maka dari itu dijelasin juga oleh saya jelaskan kalau moderasi itu sangat penting dalam bermasyarakat itu sendiri. Karena dengan adanya moderasi dalam diri kita sendiri, kita dapat memahami bahwa kita dan orang lain itu memiliki sudut pandang yang berbeda.
Contoh aja, saya menganggap kalau HP ini itu baik. Tapi ada juga orang yang menganggap kalau HP itu malah menimbulkan hal negatif terhadap masyarakat Indonesia. Nah, itu adalah sikap moderasi, teman-teman. Kita harus memiliki sikap moderasi kalau kita dan mereka itu adalah suatu hal yang berbeda. Tapi itu bukanlah suatu masalah. Itu adalah ilmu dalam moderasi beragama maupun moderasi dalam bermasyarakat. Maka dari itu, moderasi dalam beragama itu penting banget dan sangat berguna dalam bermasyarakat. Berikutnya, dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, moderasi Islam menjadi sangat penting karena 1. Menjaga kerukunan antar umat beragama, 2. Menolak ekstremisme dan kekerasan, 3. Menghargai perbedaan pendapat. Oke, di sini dijelaskan kalau dalam masyarakat, dalam kurung Indonesia ya, negara yang kita tinggali saat ini, penting banget dalam moderasi beragama karena ya kita tahulah masyarakat Indonesia itu masyarakat majemuk, dimana ya yang tinggal di Indonesia itu bukan satu agama doang, bukan Kristen doang, bukan Islam doang, bukan Konghucu doang. Yang dimana dalam Indonesia untuk saat ini ada 6 agama, yaitu Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain-lain. Yang dimana sikap moderasi ini sangat penting karena ya 1 tadi menjaga kerukunan antar umat maupun umat dalam diri sendiri, yaitu umat Islam ataupun sesama umat yang lain, entah Konghucu, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, nggak tahu yang mana. Yang kedua, menolak ekstremisme dan kekerasan, yang dimana kita itu dengan adanya sikap moderasi dalam beragama, kita itu menolak ekstremisme gitu. Contohnya gitu kan, wah kamu Kristen, kamu harus dibunuh. Nah, itu adalah suatu hal yang ekstremisme dalam sebuah kekerasan. Maka dari itu, moderasi dalam beragama itu menghalangi kita untuk gak melakukan hal tersebut. Dan yang terakhir adalah menghargai perbedaan pendapat. Di sini saya setuju banget karena Indonesia sendiri memiliki banyak suku, yang dimana antara suku Jawa dan suku Sunda pasti memiliki perbedaan pendapat, mau dalam agama maupun di luar agama. Nah, di sini kita bisa tahu kalau perbedaan pendapat itu dapat memecah suatu bangsa. Maka dari itu, sikap moderasi maupun dalam beragama ataupun bukan, itu sangat penting banget. Yang dimana sikap moderasi ini bisa meminimalisir atau bahkan mengantisipasi yang namanya perpecahan satu sama lain. Berikutnya, ada implementasi moderasi beragama dalam pendidikan Islam. Nah, di sini dijelaskan integrasi nilai-nilai moderasi beragama dalam kurikulum dan pembelajaran pendidikan Islam merupakan langkah strategis untuk menanamkan sikap toleransi, keseimbangan, dan penghargaan terhadap perbedaan sejak dini kepada peserta didik. Hal ini penting agar peserta didik tidak hanya memahami ajaran agama secara tekstual, tetapi juga mengamalkannya dengan sikap yang profesional dan harmonis dalam kehidupan bermasyarakat. Moderasi dalam beragama itu harus kita implementasikan, bukan hanya kita pelajari. Ya, karena kita tahulah kalau ilmu tanpa pengamalan ya percuma, sama-sama aja bohong. Maka dari itu, moderasi beragama itu bukan hanya untuk dipelajari, tapi juga harus diimplementasikan kepada masyarakat itu sendiri. Diimplementasikannya bisa bermacam-macam, bisa kita lakukan terhadap masyarakat ataupun bisa kita ajari ilmunya kepada anak didik kita sendiri. Contoh, kita punya anak ataupun cucu ataupun murid. Nah, itu kita bisa ajari kepada mereka kalau dalam beragama itu ada yang namanya moderasi, yang dimana kita harus memahami satu sama lain antar agama maupun antar umat. Berikutnya adalah peran guru sebagai agen moderasi beragama. Guru memegang peranan sentral dalam proses pendidikan, tidak hanya sebagai pengajar materi pelajaran, tetapi juga sebagai pembentuk karakter dan pembimbing moral peserta didik. Dalam konteks moderasi beragama, guru berfungsi sebagai agen moderasi yang menjadi penghubung utama dalam menanamkan nilai-nilai toleransi, keseimbangan, dan sikap moderat dalam beragama kepada siswa. Di sini kita dijelaskan kalau guru ya sebagai pendidik itu berperan penting banget. Kenapa berperan penting? Itu karena guru itu adalah orang yang akan mengajari moderasi kepada kepada peserta didik. Kita tahu guru itu adalah pendidik, dan di antara pendidik ada peserta didik, yang dimana pendidik ini adalah guru itu sendiri. Makanya guru disebut sebagai agen moderasi karena guru itu adalah orang yang seorang pendidik yang akan mengajarkan moderasi kepada peserta didik. Makanya bisa dibilang di sini guru sangat berperan penting banget terhadap pembelajaran moderasi dalam beragama. Berikutnya, beberapa peran penting guru sebagai agen moderasi beragama di antara lainnya itu sebagai teladan sikap moderat, pengintegrasi nilai-nilai moderasi dalam pembelajaran, fasilitator dialog dan diskusi yang konstruktif, pengawas dan pembimbing perilaku, penghubung antar sekolah dan masyarakat. Di sini kita bisa tahu ya kalau guru itu memiliki beberapa beberapa peran lah. Salah satunya itu sebagai teladan. Bener dong, seorang guru itu harus bisa menjadi seorang teladan yang bisa diikutin oleh murid-muridnya. Karena murid-murid ini atau peserta didik ini harus memiliki contoh. Contohnya aja kita mau sholat.
Kalau dalam Al-Quran, sholat itu tidak dijelasin kita harus bagaimana aja. Nah, kalau dalam hadis itu dijelasin. Maka dari itu sama aja contohnya kayak seorang murid yang disuruh ngelakuin sesuatu, tapi yang nggak bakal tahu dia harus ngelakuin apa kalau nggak ada si guru yang menjelaskan ataupun mendeskripsikan lah minimalnya. Ya, bagus-bagus dikasih contoh bagaimana cara melakukannya. Sama pun dalam moderasi. Nah, si guru itu harus menjadi teladan atau menjadi sebuah contoh gitu bagi peserta-peserta didiknya.